Astagfirullah, Pak Dede, kenapa bisa sampai seperti ini? Diam kamu. Jangan sampai kamu buka mulut. Seorang ibu meratapi mayat putri tunggalnya, bersimbah darah dengan sejumlah luka tusuk di wajah dan lehernya. Terungkap belakangan, ternyata seorang penjual obat herbal kelilinglah si pelaku pembunuhan. Ia menghabisi korban gara-gara duit 80.000 ongkos cek kesehatan. Kisah selengkapnya hadir sebentar lagi di Rajapati dalam episode Maut SPG Bening di Tangan Tukang Obat Keliling. Takutnya kesiangan. Restorannya udah buka lagi. Ya, ini Fatma masih lama, Ma. Nyonya Hok dan Fatma Sariwijaya sang putri sematawayang baru 3 bulan mengontrak rumah di Kampung Batik Tengah, Rejomulyo, Semarang. Dari sini, ke tempat kerja pergi pulang jadi perkara gampang. Nyonya Hok bekerja sebagai pramuniaga sebuah restoran, sedangkan Fatma melakoni kerja sebagai SPG atau tenaga pemasaran di sebuah mall perbelanjaan. Mama, Iya, Ma. Mama berangkat dulu ya. Udah jam 8 nih. Iya, Ma. Mama hati-hati ya. Iya, nanti pintunya dikunci ya. Mama duluan. Ya. Semula Nyonya Hok sendirian menopang ekonomi keluarga. Namun setelah Fatma lulus sekolah, beban Nyonya Hok terkurangi dengan Fatma ikut mencari nafkah. Kampung Batik Tengah di Rejomulyo merupakan pemukiman padat penduduk dengan segala rupa warga yang campur aduk. Sehingga tidaklah heran bila Kampung Batik Tengah menjadi sasaran penjualan beragam produk oleh tenaga pemasaran. Seperti Raimundo dan rekannya Dedek Syarial, keduanya berkeliling dari pintu ke pintu memasarkan obat herbal. Kampung Batik ini lumayan luas, Pak Dede. Supaya lebih efektif, bagaimana kita berbagi wilayah saja agar lebih menghemat waktu. Oh ya, boleh. Lagian kalau kita berdua kayak gini kan susah untuk kita ngejar target. Boleh deh. Lagian kamu udah bisa prospek sendiri kan? Iya, saya udah bisa. Gimana kalau sekarang saya ke arah kiri, Bapak ke arah kanan? Oke, saya garap sebelah kanan ya. Kamu semangat. Oke. Sukses. Bu, obat Bu. Obat herbal Bu. Isi Bu. Obat isi Bu. Ya, Dek. Makasih, Dek. Lanjut aja mungkin di beberapa kali, Dek. Ya. Ya. Isi Bu. Obat herbal Bu. Iya Bu. Obat herbal bagus untuk segala penyakit. Isi Bu.
Obat herbal. Ya, makasih Bang. Enggak. Iya. Bagus untuk segala penyakit, Pak. Obat, Bu, obat. Obat-obat, ayo obat herbal untuk segala penyakit. Pak, Bu, obat untuk herbal bagus untuk segala penyakit. Kalau itu punya gula darah, semua bisa kita cek. Alhamdulillah saya sehat. Ayo Bu, kita dulu Bu, ini punya bagus Bu. Saya kok nggak mau udah saya sehat. Ini saya Assalamualaikum. Obat herbal, bagus untuk segala penyakit. Permisi, Assalamualaikum. Permisi Bu, saya nawarin obat Bu, obat herbal bagus untuk segala penyakit. Oh gitu ya dek. Iya Ibu, Ibu mau ngecek kesehatan? Nanti bisa saya cek kalian Bu. Enggak dek, lagi nggak ada uang dek. Ayolah Ibu cantik. Enggak. Ibu kayaknya Makasih deh, makasih. perlu dicek kesehatannya. Makasih banget dek. Ya udah Bu, kalau gitu saya permisi ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Permisi Bu, Pak. Assalamualaikum. Pak, Bu. Permisi. Assalamualaikum. Siapa sih? Assalamualaikum. Pak, Bu, permisi. Bu. Iya mas. Pagi Mbak, saya Dede. Saya mau menawarkan obat herbal Mbak. Bagus Mbak untuk kesehatan Mbak dan keluarga. Obat kesehatan apaan? Ntar disuruh bayar lagi saya. Permisi ya Mbak. Lihat dulu Mbak. Nanti kita bisa cek kesehatannya. Gratis kok. Cek kesehatan apaan? Ntar disuruh bayar lagi. Enggak, gratis Mbak, tenang. Nanti kita cek dulu. Sebentar kok, nggak lama, saya janji. Cek kesehatan apaan? Saya ini mau kerja loh mas. Cek darah Mbak, gratis kok. Tenang aja, nggak lama. Saya janji. Ya? Yaudah tapi jangan lama ya. Iya Mbak, saya janji. Mau nggak ini mas? Enggak Mbak, sebentar. Boleh Mbak, lagi deh. Tolong jamnya buka ya. Nah, untuk tekanan darah Mbak, ini bagus. 120/80 Mbak. Mbak, mau sekalian kita cek kadar gulanya? Tapi gratis kan mas? Nanti bayar lagi. Sini jarinya Mbak. Di rumah seorang diri, gadis 18 tahun itu mulai merasa risih. Selain karena dikejar waktu, sikap Dedek yang agresif mulai mengganggu. Itu hasilnya lama nggak sih mas? Saya buru-buru nih. Iya Mbak, sebentar. Nah, ini hasilnya udah kelihatan. Wah. Kadar gula Mbak udah melebihi batas nih Mbak. Oh, ya udah mas. Saya mau kerja nih. Iya Mbak. Tapi untuk ini Mbak, kita ada sedikit biaya. Itu hanya sekecil Rp80.000 Mbak. Loh, kenapa jadi suruh bayar? Tadi bilang mas gratis loh. Iya Mbak, untuk cek tekanan darah itu gratis. Nah, di sini kan tadi kita udah ngecek kadar gula darahnya, itu ada sedikit biaya Mbak. Apa? Itu namanya nipu ya? Pokoknya saya nggak mau bayar. Mas pergi sekarang, pergi dari rumah saya. Loh Mbak, terus lalu ini biayanya gimana Mbak? Ya udah deh, 50.000 aja. Udah yang penting mas ini sama aja sama penipu tau nggak? Keluar dari rumah saya. Mbak jangan dorong-dorong ya, saya ini bukan pengemis, saya kerja Mbak. Kamu berani ya sama saya?
Buka! Mbak! Buka pintunya! Kamu kira kamu siapa? Hei, kamu berani ya sama saya? Kamu mau mati di sini? Kamu mau dikeroyok warga, hah? Berani kamu ya? Bocah ingusan! Gak tahu diri kamu! Apa kamu bilang? Kamu ngapain? Halo? Halo? Gak diangkat. Pak Dede kemana ya? Mana ya Pak Dede? Loh, sepatu Pak Dede. Dia lagi prospek di dalam. Pak Dede? Pak Dede? Pak Dede? Kok sepi ya? Astagfirullah. Pak Dede, kenapa bisa sampai seperti ini? Diam kamu! Jangan sampai kamu buka mulut. Kalau kamu buka mulut ke polisi, kamu berikutnya. Ayo, ayo, ayo. Tiga jam kemudian, Oi Hok John, ibunda Fatma pulang dari bekerja di restoran. Tiada firasat apapun di benaknya soal nasib si putri kesayangan. Wah, si Fatma gimana sih? Kok pintunya nggak dikunci? Padahal tadi udah diingatin. Papa, kamu kenapa, Nak? Ya, Nak, bangun, Nak. Papa. Papa, maafin Mama ya, Papa. Jangan, bangun, Nak. Maafkan Mama, Nak. Fatma yang baru lulus SMA tidaklah mempunyai seteru, apalagi keluarga kecil ini baru saja pindah ke lingkungan baru. Apakah polisi dapat menangkap pelaku? Apalagi saat kejadian tidak ada saksi mata melihat aksi pembunuhan. Sementara waktu terus berjalan, si pelaku masih bebas berkeliaran. Tolong! Tolong! Kenapa, Bu? Tuh anak saya tuh, Bu. Anaknya kenapa, Bu? Mas, telepon polisi, Mas. Kabar pembunuhan gadis SPG bernama Fatma Sariwijaya bikin geger warga. Rumah korban nomor 489 mendadak dirubung warga yang penasaran. Aparat Polsek Gayam Sari pun berdatangan menyigi kasusnya di lokasi kejadian.
Kondisinya gimana Bu? Ya sudah gitu. Gimana Bu? Luka di bagian apa dan Di sini loh ada lukanya. Polisi mengamankan sebuah gunting berlepotan darah yang diduga digunakan pelaku untuk mencabut nyawa. Sementara itu, hasil visum terhadap jenazah korban ditemukan sejumlah luka akibat kekerasan tajam di bagian muka dan leher korban. Pendarahan yang ditimbulkan mengakibatkan kematian korban. Pada saat yang bersamaan, polisi mendapatkan laporan perihal keberadaan seorang pria yang mencurigakan. Dengan baju bersimbah darah yang mencari pertolongan di ruang gawat darurat RSUD Ketileng, Semarang. Polisi cergas langsung menyambangi rumah sakit lekas-lekas. Si Mas, kenapa Mas? Kok bisa berdarah begini? Baju sama celananya juga bersimbah darah. Saya habis berkelahi Mbak di Johar Baru. Loh, itu kan dekat Raja Mulyo kan ya? Iya Mbak. Iya. Bukan Johar Baru, tapi di Kampung Batik Tengah kan? Kamu tadi telah membunuh anak gadis di rumah nomor 489. Ayo kamu ngaku. Atau saya tembak kamu. Bukan Pak, Bapak salah. Saya memang habis berkelahi Pak di Johar Baru. Kamu jangan bohong. Lihat tuh, baju dan celana kamu. Itu darah korban kan? Nanti saya cek. Jika terbukti itu darah korban, hukumanmu akan lebih berat. Sekarang kamu tangkap. Bapak mau apa Pak? Ingatkan Pak, bukan saya. Nanti kamu jelaskan di kantor polisi. Bapak salah tangkap. Ya, bukan saya pelakunya. Bapak salah tangkap. Jangan! Pak, jangan. Pak. Bukan saya Pak. ini mengamankan satu orang laki-laki atas nama DS. Ini yang kami duga dia baru saja melakukan tindak pidana pembunuhan di Kelurahan Rejomulyo, Semarang Timur. Untuk nama korban yaitu F. Ini motifnya sementara masih kita dalami. Dugaan adalah baik itu dendam ataupun sakit hati. Ini sakit hati. Kenapa Pak? Dituduh penipu. Awalnya gimana itu? Pada saat saya ngecek kesehatan, di rumah ya nawarin obat di rumah korban. Saya dituduh penipu karena dia nggak membayar. Jadi saya bilang suruh bayar, dia nggak membayar. Tapi dia terus menuduh saya penipu dan dibilang orang asing penipu. Saya bilang kamu diam, nanti saya pukul gitu. Makin dibuatnya makin parah juga. Langsung saya dorong dia dorong saya. Dia lari ke belakang, tepat arah masuk kamar, saya tendang, saya pukul. Rupanya dia ngambil gunting, dipotong tangan saya. Lalu itu saja. Ini kan pelaku sudah tertangkap di harapan dari pihak keluarga gimana nanti? Oh ya tetap saya tunggu. Tutupannya setimpal atau nanti gimana? Kalau harapan dari tante? Ya harapannya yang setimpal. Kalau perlu kan sepedas-pedasnya. Sudah-sudahnya. Ya, tuntutan saya.